Pernah nggak sih lagi asik mau ngewar tiket konser atau top up game? Tiba-tiba websitenya muter terus, lemot, terus mati. Padahal internet kamu lancar jaya, tapi kok websitenya nggak bisa dibuka? Tenang, ini bukan karena HP kamu yang jadul. Bisa jadi website itu lagi kena gangguan yang namanya DDoS attack. DOS? Apaan tuh? Kedengarannya kayak nama robot ya? Singkatnya, DDoS itu singkatan dari Distributed Denial of Service. Bingung? Tenang, kita pakai analogi biar gampang. Bayangkan ada sebuah kedai burger yang lagi hits banget di kota kamu. Kedai burger ini kita ibaratkan sebagai website favorit kamu. Nah, setiap kedai pasti punya kapasitas. Misal cuma bisa nampung 50 orang. Dalam kondisi normal, pelanggan datang satu persatu dengan tertib. Ada yang mesen, ada yang bayar, terus duduk makan dengan tenang. Pelayan atau server pun bisa bekerja dengan santai dan cepat. Website pun berjalan lancar, semua orang bisa akses infonya. Tapi tiba-tiba ada pihak luar yang iseng dan gak suka sama kedai ini. Pihak ini ingin mengganggu kedai ini sampai harus tutup sementara. Dia nggak datang sendirian buat bikin kacau, karena itu gampang ketahuan. Dia pakai strategi yang merugikan, mengirimkan tamu palsu. Tamu-tamu ini bukan mau beli burger, tapi cuma mau menuhin tempat. Dia punya pasukan komputer yang sudah diambil alih kendalinya yang disebut botnet. Dia kasih perintah, kirim trafik palsu ke kedai itu sekarang. Ribuan tamu palsu alias data sampah mulai lari menuju kedai. Mereka masuk lewat pintu, menuhin kursi, bahkan berdiri di lorong. Saat pelayan tanya, mau pesan apa? Mereka cuma diam atau nanya hal nggak jelas. Ini yang disebut distributed atau tersebar, karena tamunya datang dari mana-mana. Ada yang dari arah sini, dari sana, pokoknya rame banget. Sekarang bayangkan pelanggan asli yaitu kamu mau masuk ke kedai. Kamu nggak bisa masuk karena pintunya penuh sesak oleh tamu palsu tadi. Pelayan juga jadi stres karena terlalu banyak permintaan yang nggak berguna. Karena pelayan alias server kewalahan, akhirnya sistemnya hang atau mati. Inilah saat websitenya menampilkan pesan error 504 atau 404. Bukan karena websitenya rusak permanen, tapi karena jalurnya penuh. Efeknya, pemilik website rugi karena operasionalnya terganggu. Dan kamu sebagai user jadi kesel karena nggak bisa akses apa-apa. Lalu, apakah DDoS ini cuma buat iseng doang? Kadang iya, tapi seringkali dipakai untuk mencari keuntungan pribadi yang merugikan atau pengalihan isu selagi mereka mencoba mengambil informasi rahasia tanpa izin. Jadi, DDoS itu ibarat serangan keroyokan tamu palsu yang bikin macet. Terus, gimana caranya biar kedai kita aman dari serbuan ini? Pemilik website biasanya pasang satpam digital yang pinter yang disebut firewall. Satpam ini bertugas menyaring mana tamu beneran, mana tamu palsu. Kalau ada ribuan tamu yang wajahnya mirip dan gerakannya aneh, langsung disaring. Mereka juga pakai sistem pembersihan trafik yang disebut traffic scrubbing buat buang data sampah. Jadi, meskipun ada gangguan, website tetap bisa melayani kamu dengan lancar. Kesimpulannya, DDoS itu bukan sihir, tapi teknik menuhin kapasitas server. Sekarang kamu sudah tahu kan kenapa web favorit kamu kadang suka ngadat? Jangan lupa share video ini ke teman kamu biar mereka nggak bingung lagi. Biar kita semua makin cerdas di dunia digital lewat analogi. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Tetap kreatif dan waspada.